Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup B Informatika kelas A akan membuat video penjelasan presentasi tentang tugas matriks aljabar linear. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kami yaitu ada Anggita Kirana Puspa, nomor belakang NIM 064, Arun Sori Muda Johannes Pasaribu, saya sendiri yaitu nomor NIM belakang 086, Andini Khairani Suartadi, 3 nomor belakang NIM 194, dan juga Aryo Pasya Ramadan, 3 nomor belakang NIM 192. Oke, untuk tugasnya itu yang pertama, tugas dilakukan dalam kelompok maksimal 3 orang. Pembagian kelompok dilakukan secara acak melalui kulon. Yang ketiga adalah tentukan 2 buah matriks A dan B dengan ketentuan. Matriks A berukuran 3x4 dan B berukuran 4x4. Di sini sudah kami buat matriksnya. Matriks A ukuran berorder 3x3, yaitu 1, 2, 3, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Kemudian untuk matriks B adalah 1, 2, min 1, min 2, 3, 6, min 3, min 6, min 4, min 8, 4, 8, 0, 5, min 9, 7. Kemudian yang keempat, tentukan yang pertama adalah 3 buah OKE atau OBE bebas yang akan dijelaskan oleh Aryo. Untuk Aryo, saya persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Ara Pasya Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 OKE atau OBE. Yang pertama ada menukar 2 baris. Di sini kita lihat dari penjelasannya ada HIJ dalam kurung A sama dengan HIJA. Jadi itu kan di sini disuruhnya H13A. Itu tandanya baris pertama sama baris ketiga itu ditukar. Jadi ada 1, 2, 3 sama 5, 10, 15 itu ditukar tempat. Mohon maaf, di sini ada typo yang baris ketiga harusnya 1, 2, 3. Dan yang sini yang baris pertama sudah benar, itu 5, 10, 15. Lalu yang kedua ada mengalihkan baris dengan konstanta. Jadi ada H, I dalam kurung K dalam kurung A sama dengan H, I dalam kurung K, A. Itu yang dimaksud itu baris dikalikan berapa. Misalkan ada H2 dalam kurung 3B. Itu artinya baris kedua dikalikan 3. Jadi ada matriks 1, 2, min 1, min 2, 3, 6, min 3, min 6, min 4, min 8, 4, 8, 0, 5, min 9, 7. Jadi yang dikali 3 itu baris keduanya saja. 3, 6, min 3, min 6. 3 dikali 3, 9. 6 dikali 6 dikali 3 hasilnya 18. Min 3 dikali 3 hasilnya min 9. Min 6 dikali 3 hasilnya min 18. Lalu yang ketiga ada menambahkan perkalian baris ke baris lain. Ini ada H, I, J. I itu maksudnya ditambahkan ke baris berapa, J itu baris keberapa dikali K dalam kurung A. Jadi di sini dalam perintahnya H, 1, 2 dalam kurung 3. Yang dimana baris kedua dikali 3 lalu ditambahkan ke baris pertama. Di sini ada matriks 1, 2, 3, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Baris kedua dikali 3, 4 dikali 3 hasilnya 12. 8 dikali 3 hasilnya 24. 12 dikali 3 hasilnya 36. Lalu ditambahkan ke baris pertama.
ada 1 ditambah 12, 2 ditambah 24, 3 ditambah 36. Lalu hasil dari matriks tersebut, hasil dari penjumlahan tersebut menghasilkan matriks 13, 26, 39, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, yaitu Aaron. Oke, baik. Selanjutnya, soalnya adalah yang poin kedua. Tentukan matriks C ekuivalen dengan matriks A dan matriks D ekuivalen dengan matriks B yang akan dijelaskan oleh Andini. Oke, untuk Andini dipersilakan. Selanjutnya ada matriks C ekuivalen dengan matriks A. Matriks A disebut ekuivalen dengan matriks C bila matriks A dapat diperoleh dari C, atau matriks C dapat diperoleh dari matriks A dengan transformasi elementer. Di sini ada matriks A yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Selanjutnya ada matriks C, 7, 14, 21, 4, 8, 12, 1, 2, 3. Di sini menggunakan operasi OBE, yaitu HIJ H13A, sehingga garis ketiga dikalikan sehingga garis ketiga ditukar dengan garis yang pertama. Selanjutnya baris 132A itu baris ketiga dikalikan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan baris pertama, sehingga menghasilkan 7, 14, 21, 4, 8, 12, 1, 2, 3. H13, H132A sama dengan C, maka A ekuivalen dengan C. Sebaliknya H13-2, H13C sama dengan A, maka C ekuivalen dengan A. Selanjutnya ada matriks D ekuivalen dengan matriks B. Matriks B terdiri dari 1, 2, min 1, min 2, 3, 6, min 3, min 6, min 4, 8, 48, 0, 5, 9, 7. Untuk matriks D, 2, 1, min 9, min 2, 6, 3, min 2, 7, min 6, 8, min 4, 3, 6, 8, 5, 0, 3, 7, 7. Di sini menggunakan operasi OKE, yaitu kolom 1 ditukar dengan kolom yang kedua. Selanjutnya K344B, yaitu kolom yang keempat dikalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan kolom yang ada ketiga, sehingga K12 K344B sama dengan D, maka B ekuivalen dengan D. Sebaliknya K34-4 K12D sama dengan B, D ekuivalen dengan B. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya soal keempat, poin keempat dan juga kelima. Soal keempat, poin ketiga, maaf. Untuk menentukan rank matriks A dan B akan dijelaskan oleh Anggita. Untuk Anggita dipersilakan. Ya. Permisi, saya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Anggita Karena Puspa dengan NIM 064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rank matriks. Jadi yang pertama kita ketahui dari soal sebelumnya bahwa matriks A adalah 1, 2, 3, 4, 8, 12, 5, 10, 15.
Untuk penyelesaian rank matriks, caranya yang pertama, kita tentukan pivotnya terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita pilih elemen 1 atau min 1. Di matriks ini kita ada angka 1, jadi kita pilih angka 1 sebagai pivot. Lalu yang kedua, jadikan 0 semua elemen yang sekolom atau sebaris dengan pivot tersebut. Jadi di baris pertama dan kolom pertama ini kita jadikan 0 semua. Lalu yang ketiga, kita perhatikan lagi apakah ada baris atau kolom yang merupakan kelipatan satu sama lain. Nah, di sini kita ketahui bahwa di baris kedua merupakan kelipatan dari baris pertama, dan di baris ketiga merupakan kelipatan dari baris pertama juga. Nah, dari sini kita akan lakukan OBE, di mana baris pertama akan dikalikan dengan min 4, lalu hasilnya akan dijumlahkan di baris kedua, dan yang kedua kita akan melakukan operasi OBE, di mana baris pertama dikalikan dengan min 5, lalu hasilnya akan dijumlahkan di baris ketiga. Dan akan kita dapatkan matriks 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu kita ketahui bahwa rank dari matriks A ada 1. Lalu selanjutnya ada matriks B. Matriks B isinya ada 1, 2, min 1, min 2, 3, 6, min 3, min 6, min 4, min 8, 4, 8, 0, 5, min 9, 7. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita pilih pivotnya. Seperti soal sebelumnya, yang kita pilih itu elemen 1 atau min 1. Di sini soalnya itu ada angka 1, jadi kita pilih angka 1. Lalu yang kedua, jadikan 0 semua elemen yang sekolom atau sebaris dengan pivot. Nah, jadi di sini baris pertama dan kolom pertama kita jadikan 0 semua. Lalu jika ada baris atau kolom yang merupakan kelipatan, kita jadikan 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa di baris kedua dan di baris ketiga itu merupakan kelipatan dari baris pertama. Lalu kita lakukan OBE. Nah, operasi OBE yang pertama, baris pertama dikalikan dengan min 3, lalu hasilnya akan dijumlahkan di baris kedua. Lalu operasi OBE yang kedua, baris pertama dikalikan dengan 4, lalu hasilnya akan dijumlahkan di baris ketiga. Lalu kita akan dapatkan 1, 2, min 1, min 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, min 9, 7. Lalu untuk merapikan matriks tersebut, kita akan menukarkan baris kedua dengan baris keempat. Dan kita akan mendapatkan 1, 2, min 1, min 2, 0, 5, min 9, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dan di sini kita akan mendapatkan rank dari matriks B ada 2. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator Aaron. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah soal keempat, poin keempat dan juga kelima, yaitu menentukan determinan matriks A dengan metode Sarus dan juga determinan matriks B dengan metode kofaktor. Oke, untuk bagian ini saya yang akan menjelaskan. Pertama, kita akan menentukan determinan matriks A dengan metode Sarus. Jadi, metode Sarus itu bisa kita metode Sarus menentukan determinan dengan metode Sarus adalah dengan menambahkan kolom pertama dan juga kolom kedua ke sebelah kanan kolom ketiga. Jadi gambaran matriksnya akan menjadi seperti ini nanti. Seperti ini. Oke. Sayangnya nggak bisa digambar ya. Oke. Oke. Kemudian setelah kita tambahkan kolom kedua dan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan kolom ketiga, maka kita bisa menghitung determinannya dengan menjumlahkan diagonal yang ini 1 dikali 8 dikali 15, diagonal yang ini dikalikan, kemudian diagonal yang ini dikalikan, dan juga diagonal yang ini dikalikan. Kemudian setelah itu kita jumlahkan, kita kurangi dengan diagonal yang ini, 2 kali 4 kali 15, dikurangi diagonal yang ini, 1 kali 6 kali 10, dikurangi diagonal yang ini, 3 kali 8 dikali 5. Oke. Jadi, kita bisa jabarkan, 1 dikali 8 dikali 15, ditambah 2 kali 6 kali 5, ditambah 3 kali 4 kali 10,
dikurangi 2 kali 4 kali 15 dikurang 1 kali 6 kali 10 dikurang 3 kali 8 kali 5. Setelah kita mendapat hasilnya yaitu 1 kali 8 kali 15 120, 2 kali 6 kali 5 60, 3 kali 4 kali 10 120. Hasil dari perkalian ini adalah 120, hasil dari perkalian ini adalah 60, hasil dari perkalian ini adalah 120. Kita jumlahkan yang 3 ini, kemudian kita kurangi dengan yang ini, hasilnya adalah 0. Jadi determinan matriks A ini adalah 0. Oke, selanjutnya adalah determinan matriks B dengan metode kofaktor. Metode kofaktor ini saya akan jabarkan kemudian dengan menggunakan ekspansi baris atau kolom. Tetapi lebih tepatnya saya akan menggunakan ekspansi baris pertama dari matriks B ini. Jadi baris pertama matriks B ini adalah yang ini, 1, 2, min 1, min 2. Determinan untuk matriks B bisa kita cari dengan metode kofaktor dengan mengalihkan elemen-elemen pada baris pertama A11 dengan kofaktor di posisi elemen yang sama. Jadi di sini di elemen 11 ini 1 dikali kofaktor dari 11. Kofaktor itu didapat dengan menghilangkan baris, sebaris, dan juga satu kolom pada posisi 11 ini. Oke. Jadi penjabarannya akan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan min 1. Ini memang dari rumus, min 1 pangkat I ditambah C, itu merupakan posisi dari elemen tersebut, dikali determinan matriks minor IJ. Oke, jadi kita lanjut ke sini. Jadi untuk kofaktor 11, yaitu adalah min 1 pangkat 1 ditambah 1, dikali determinan dari matriks 3 kali 3 ini. 6, min 3, min 6, min 8, 48, 5, 9, 7. Matriks 3 kali 3 ini kita dapatkan dengan menghilangkan baris pertama dan juga kolom pertama dari matriks B, sehingga menghasilkan matriks minor yang ini. Sama C11, 6, min 3, 6. Ya, sama seperti yang ini. Oke. Kemudian, saya melakukan ekspansi lagi untuk matriks 3 kali 3 ini untuk mencari determinannya. Jadi, ini kita jabarkan min 1 jadi pangkat 2 karena 1 tambah 1. Kemudian kita kali dengan 6 dikali determinan dari matriks minor 2 kali 2 ini, yaitu kita dapatkan dengan ekspansi, saya mengambil baris yang pertama, 6, min 3, min 6. Lalu kita kalikan seperti cara yang tadi, kita kalikan A11, C11, tapi dalam kasus ini, ukurannya yaitu 3 elemen. Jadi 6 dikali determinan matriks minor 11, yaitu 4, 8, 9, 7. Kemudian dikurangi min 3 dikali determinan dari matriks minor 1, 2, yaitu min 8, 8, 5, 7. Kemudian ditambah min 6, yaitu elemen 1, 3. Dikali matriks minor dari kofaktor posisi 1, 3. Ya, jadinya min 8, 4, 5, 9. Kemudian setelah kita hitung hasilnya ini, kita akan mendapatkan min 1 kuadrat hasilnya 1 dikali 6 dikali min 48 itu hasil dari determinan matriks ini, 4 kali 7 dikurangi 9 kali 8 atau 28 dikurangi 72, hasilnya negatif 48. Kemudian dikurangi min 3 kali min 96 didapat dari determinan matriks ini. Min 8 kali 7 dikurangi min 8 kali 5, hasilnya min 96. Dan juga seterusnya untuk pola yang sama selanjutnya, ditambah min 6 dikali min 92 yang merupakan determinan dari matriks ini. Setelah kita hitung, hasilnya adalah min 288 didapat dari 6 kali min 48. Min 288 dikurangi 288 dari hasil min 3 kali min 96 ditambah 552 dari min 6 dikali min 92. Dan hasilnya adalah min 24 untuk
kofaktor 1, 1. Kemudian kita tinggal mengulangi langkah yang sama untuk kofaktor 1, 2, 1, 3, dan juga 1, 4. Oke, jadi di sini rumusnya min 1 pangkat I plus J. Jadi I-nya itu 1, J-nya itu 2, 1 plus 2 dikali determinan dari matriks ini. Kemudian saya ekspansi lagi menjadi ukuran yang lebih kecil. Kita jabarkan min 1 pangkat 3 dikali 3 dikali determinan matriks ini, dikurangi min 3 kali determinan matriks ini, ditambah min 6 kali determinan matriks ini. Hasilnya adalah min 1 dikali 3 dikali min 48, yang merupakan hasil dari determinan matriks ini, matriks minor ini, dikurangi min 3 kali min 28, determinan dari matriks minor ini, ditambah min 6 kali min 36, determinan dari matriks minor ini. Hasilnya adalah min 1 dikali min 144 dikurangi 84 ditambah 216. Ini dihitung hasilnya adalah 12, min 12, tapi karena kita kali min 1, jadi hasilnya 12. Dan seterusnya untuk kofaktor 13, min 1 pangkat I plus J atau 1 plus 3 dikali determinan dari matriks minor yang berukuran 3 kali 3. Kemudian saya ekspansi lagi matriks minor 3 kali 3 ini. Jadi min 1 pangkat 4 dikali 3 kali matriks minor ini, dikurangi 6 kali matriks minor ini, ditambah min 6 dikali matriks minor ini. Hasilnya menjadi 1 dikali 3 dikali determinan dari matriks minor ini, hasilnya yaitu min 96, dikurangi 6 kali determinan dari matriks minor ini, yaitu min 28, ditambah min 6 kali determinan dari matriks minor ini, yaitu min 20. Dan hasilnya adalah min 288 ditambah 168 ditambah 120. Hasilnya adalah 0. Dan yang terakhir adalah untuk kofaktor 14, sama dengan min 1 pangkat 1 ditambah 4 dari I dan J, dikali matriks 3 kali 3 ini. Kemudian saya ekspansi lagi matriks ini menjadi ukuran 2 kali 2, min 1 pangkat 5 dikali 3 dikali matriks, dikali determinan dari matriks ini, dikurangi 6 dikali determinan matriks minor ini, ditambah min 3 kali determinan matriks minor ini. Kemudian hasilnya akan menjadi sama dengan min 1 dikali 3 dikali min 92, dikurangi 6 dikali min 36, ditambah min 3 dikali min 20, dan hasilnya adalah min 1 kali min 276, ditambah 216, ditambah 60, sama dengan 0. Oke, jadi hasilnya determinan matriks B adalah, kita kembali lagi ke awal, yaitu untuk elemen-elemen yang di baris pertama ini tadi, 1 dikali kofaktor 1, 1, ditambah 2 dikali kofaktor 1, 2, ditambah min 1 dikali kofaktor 1, 3, ditambah min 2 dikali kofaktor 1, 4. Oke. Jadinya 1 dikali min 24, kofaktor 1, 1, kemudian 2 kali 12, kofaktor 1, 2, kemudian min 1 kali 0, kofaktor 1, 3, dan min 2 kali 0, kofaktor 1, 4. Hasilnya adalah 1 kali min 24 adalah min 24, ditambah 2 kali 12 adalah 24. Min 24 ditambah 24 sama dengan 0. Jadi, determinan dari matriks B adalah 0. Dan itu adalah penjelasan untuk mencari determinan matriks menggunakan kofaktor. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan pada presentasi dan juga video penjelasan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.